Wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai dealing with competition. Dengan saya sendiri, yaitu Ahmad Kudori Saifullah, dan partner saya, Ari Akbar Sanjani. Nah, di sini kita akan membahas mengenai submateri yang pertama, yaitu competitive force. Apa itu competitive force? Competitive force adalah faktor-faktor yang mempengaruhi posisi kompetitif dari sebuah perusahaan dalam satu industri atau pasar. Kekuatan kompetitif meliputi daya tawar pembeli dan pemasok, ancaman pendatang baru, dan persaingan di antara perusahaan yang ada. Lalu untuk selanjutnya, next. Nah, di sini ada 5 kekuatan industri untuk menentukan intensitas persaingan dalam suatu industri. Antara lain, di sini ada threat of new entrants, hambatan bagi pendatang baru. Apa itu yang dimaksudkan mengenai hambatan bagi pendatang baru? Yaitu menentukan seberapa mudah atau sulitnya untuk masuk ke industri tertentu. Jika industri tersebut bisa mendapatkan profit yang tinggi dengan sedikit hambatan, maka pesaing akan segera bermunculan. Dan sebaliknya, semakin tinggi hambatan masuk bagi pendatang baru, maka posisi perusahaan kita yang bergerak di industri tersebut akan semakin diuntungkan. Nah, lalu untuk yang kedua, yaitu bargaining power of supplier atau daya tawar pemasok. Nah, bagaimana itu daya tawar pemasok? Daya tawar pemasok tinggi ketika pembeli memiliki beberapa pilihan. Begitu juga sebaliknya, daya tawar pemasok rendah ketika pembeli memiliki banyak pilihan. Lalu yang ketiga ada bargaining power of buyers atau daya tawar pembeli. Nah, daya tawar pembeli di sini, kekuatan daya tawar pembeli tinggi ketika memiliki banyak pilihan, begitu juga sebaliknya. Kekuatan daya tawar pembeli rendah ketika memiliki beberapa sedikit atau pilihan. Nah, itu seperti halnya tadi ya, daya tawar pemasok dan daya tawar pembeli konseptualnya sama. Cuman di sini pembedanya adalah pemasok dan pembeli, input dan output. Lalu yang selanjutnya ada trade of substitute product or service atau ancaman produk atau pengganti. Nah, ancaman produk atau pengganti itu seperti halnya ancaman produk atau jasa pengganti tinggi jika ada banyak pengganti untuk produk atau jasa yang dihasilkan organisasi, dan ancaman akan rendah jika hanya ada beberapa atau sedikit pengganti produk atau jasa. Lalu yang terakhir di sini ada tingkat persaingan dengan kompetitor. Nah, bagaimana hal tersebut? Yaitu persaingan antar perusahaan dalam industri yang sama akan tinggi ketika ada pesaing yang sengit, dan persaingan akan rendah jika tidak ada pesaing. Nah, sebenarnya konsepnya sederhana itu sih. Nah, lalu untuk selanjutnya bisa di next. Nah, di sini dalam analisa tentang strategi bersaing suatu perusahaan. Nah, di sini disebutkan mengenalkan 3 jenis strategi generik. Antara lain, strategi yang pertama yaitu strategi biaya rendah atau cost leadership. Jadi strategi biaya rendah menekankan pada upaya memproduksi produk standar sama dalam segala aspek ya, dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini meliputi barang maupun jasa, biasanya ditunjukkan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga. Lalu untuk strategi yang kedua, itu ada namanya strategi pembedaan produk atau differentiation. Mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Nah, keunikan produk, barang atau jasa ini yang dikedepankan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Lalu ada strategi fokus. Nah, strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi ini ditunjukkan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil, dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga-harga. Nah, seperti itu untuk 3 strategi
yang dimaksud. Lalu untuk selanjutnya, di sini apa itu persaingan langsung? Nah, persaingan langsung istilah yang mengacu pada perusahaan atau penerbit yang menjual atau memasarkan produk yang sama dengan bisnis yang Anda miliki. Pelanggan akan sering mengevaluasi Anda dan pesaing langsung akan sebelum membuat keputusan pembelian atau berkonversi. Nah, untuk materi selanjutnya di sini ada beberapa teknik efektif untuk mengidentifikasi persaingan langsung. Jadi, yang pertama itu ada riset pasar. Lihatlah pasar untuk produk dan evaluasi perusahaan lain, mana yang menjual produk yang akan bersaing dengan Anda. Lalu yang kedua ada minat umpan balik pelanggan. Nah, jadi pelanggan adalah kunci untuk membuka persaingan langsung. Setelah mereka memutuskan bisnis dan produk, dapat menanyakan bisnis atau produk lainnya mana yang evaluasi. Lalu yang terakhir, cek komunitas online di media sosial atau forum komunitas. Nah, jadi di sini kita lebih masuk ke dalam teknologi ya. Jadi calon pelanggan akan sering mencari sasaran dan rekomendasi di situs atau aplikasi media sosial atau di forum komunitas seperti Quora atau Reddit dan lain sebagainya. Hal ini terutama berlaku untuk setiap pemasar yang berbicara kepada audiens milenial. Peneliti Deloitte menunjukkan bahwa 50% dari generasi milenial melaporkan bahwa rekomendasi dari teman atau anggota keluarga memiliki pengaruh yang tinggi terhadap keputusan pembelian mereka. Nah, untuk makan kepada rekan saya, yaitu Arya Barsanyani, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengidentifikasi pesaing tidak langsung. Pesaing tidak langsung memiliki pengaruh yang sama besarnya terhadap proses penjualan seperti halnya pesaing langsung. Faktanya, karena pesaing tidak langsung seringkali menulis konten yang bersaing dengan konten Anda. Mereka memiliki efek yang lebih besar pada calon pelanggan di tahap awal perjalanan pembeli. Dalam analisis tentang strategi bersaing, suatu perusahaan, Michael R. Porter mengenalkan 3 jenis strategi generik pada tahun 1998. Yang pertama, riset kunci. Riset kunci itu cara terbaik untuk mengidentifikasi persaingan tidak langsung dengan melakukan analisis SEO kooperatif. Anda dapat menentukan bisnis atau penerbit mana yang bersaing untuk mendapatkan ruang di Google. Yang kedua, menganalisis halaman hasil mesin pencarian Google. Banyak pesaing tidak langsung akan menulis tentang topik yang dekat dengan proporsi nilai Anda. Jika Anda merasa memeriksa proporsi nilai produk Anda akan dapat mengidentifikasi kata kunci yang penting bagi produk atau penawaran Anda. Dan yang ketiga, lihatlah data berbayar. Langkah ketiga yang sangat mudah, buka AdWords dan pindai kata kunci yang penting bagi bisnis Anda. Apakah ada banyak pesaing untuk salah satu kata kunci tersebut? Jika banyak, periksa bisnis atau situs web mana yang membeli iklan untuk kata kunci tersebut. Jika situs web membayar ruang berbayar pada halaman hasil pencarian untuk kata kunci, mereka bersaing dengan konten Anda untuk mendapatkan ruang di Google. Nah, selanjutnya ini apa itu riset pasar kompetitif? Riset pasar kompetitif berfokus pada menentukan dan membandingkan metrik pasar utama yang membantu mengidentifikasi perbedaan antara produk dan layanan Anda dan pesaing Anda. Riset pasar yang komprehensif membantu membangun fondasi untuk strategi penjualan dan pemasaran yang efektif yang membantu perusahaan menonjol dari perusahaan lainnya. Nah, kali ini analisis kompetitif dalam pemasaran. Setiap merek dapat memperoleh manfaat dari analisis pesaing reguler dengan melakukan analisis pesaing. Kita dapat mencoba satu, mengidentifikasi celah di pasar. Dan yang kedua, kembangkan produk dan layanan yang baru. Yang ketiga, mengungkap tren pasar. Dan keempat, memasarkan dan menjual yang lebih efektif. Nah, adapun beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk melakukan analisis persaingan yang komprehensif. Yang pertama, tentukan siapa pesaing kita. Yang kedua,
tentukan produk apa yang ditawarkan pesaing. Yang ketiga, teliti taktik dan hasil penjualan pesaing Anda. Yang keempat, lihatlah harga pesaing Anda serta fasilitas apapun yang mereka tawarkan. Selanjutnya, pastikan Anda memenuhi biaya pengiriman yang kompetitif. Analisis bagaimana pesaing Anda memasarkan produk mereka. Yang ketujuh, perhatikan strategi konten pesaing Anda. Yang kedelapan, pelajari teknologi apa yang digunakan pesaing Anda. 9, analisis tingkat keterlibatan pada konten pesaing Anda. Selanjutnya, amati bagaimana mereka mempromosikan konten mereka. Lihatlah kehadiran media sosial, strategi, dan platform masuk mereka. Dan yang terakhir, lakukan analisis SWOT untuk mempelajari kekuatan, kelemahan, dan ancaman mereka. Nah, selanjutnya di sini yaitu kompetitif strategi, yaitu market leaders, followers, and niche. Yang pertama itu adalah market leader. Market leader ya ini bisnis yang menguasai sebagian besar pasar untuk produk yang sejenis atau relevan. Dan kata lain, pemimpin pasar ini adalah pihak yang mempunyai konsumen paling banyak di antaranya pesaing untuk produk yang sama. Nah, adapun karakteristik dari market leader tersebut, yang pertama mempunyai pangsa pasar paling besar, dan yang kedua unggul dalam perubahan harga, saluran distribusi dan intensitas promosi dibanding para pesaingnya. Nah, yang ketiga menjadi pusat orientasi dari pesaingnya untuk diserang, ditiru, bahkan dijauhi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan untuk Ahmad Dorik. Oke, di sini saya melanjutkan tadi dari partner saya yang membahas kompetitif strategis. Tadi kan market, leaders, followers, dan niche. Nah, ini kita masuk ke subnya yang kedua, yaitu market challenger. Jadi, apa itu yang dimaksud? Yaitu pihak yang menantang dan memberi perlawanan terhadap dominasi pemimpin pasar. Perusahaan yang menempati urutan kedua, ketiga, dan seterusnya disebut sebagai perusahaan runner-up atau penantang pasar. Nah, karakter dari penantang pasar antara lainnya, yang pertama punya pemimpin pasar. Lalu untuk yang kedua, karakternya itu melakukan penyerangan terhadap pemimpin pasar baik secara langsung maupun tidak langsung untuk merebut pangsa pasar dari pemimpin pasar. Untuk karakter yang terakhir ini biasanya memperbesar diri dan mengakuisisi bisnis yang lebih kecil untuk mendukung bisnisnya. Mungkin seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, market followers. Di sini adalah bisnis yang mempunyai fondasi bisnis dan modal yang cukup kuat, tetapi mereka tidak mau mendominasi pasar dan tidak mengusik keberadaan pemimpin pasar ataupun penantang pasar kan oleh pengikut pasar. Yang pertama, pemalsu atau counterfeiter. Lalu yang kedua ada pengklon. Yang ketiga ada peniru. Dan yang terakhir ada pengadaptasi. Di sini ada market niche. Kita masuk ke sub yang terakhir. Dengan menjadi pemimpin di pasar kecil, perusahaan kecil umumnya menghindari persaingan dengan perusahaan besar, yaitu dengan cara mengincar pasar kecil yang kurang, atau misal UKM menargetkan pasar biasa disebut ceruk pasar. Lalu market niche dapat dibagi menjadi beberapa kategori, tetapi tidak terbatas. Antara lain, yang pertama ada konsumen yang sadar. Sadar terhadap lingkungan, kesehatan, dan lain-lain. Lalu untuk yang kedua, pemilik hewan peliharaan. Next. Mungkin itu saja di Dealing with Competition. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.